Ketemu lagi nih di podcast Teman Cerita. Selalu ada ruang untuk berbagi cerita. Oke, di episode spesial Ramadan kali ini kita bakal ada kajian lagi nih, yaitu mengenai Islam dan budaya lokal dalam pokok bahasan wayang. Dan kajian kali ini bakal dibawakan oleh Kiai Jadul Maula yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Budaya Kaliopak Piungan. Kalau gitu selamat menonton ya. Eko Adidaso Purwo. Sekarang yang kedua pendolimo adalah Bimo. Bimo itu wataknya apa? Wataknya Bimo. Gimana supaya yang keluar dari diri kita itu bukan Hastino tapi Ngamarto. Jadi Hastinapura, Nastino itu di dalam diri kita, Ngamarto itu juga ada di dalam diri kita. Nah, yang ketiga dalam diri kita itu Arjuna. Pendolimo itu Arjuna. Arjuna itu pasangannya siapa? Sembodro. Ya. Nah, di dalam diri kita itu Arjuna ini siapa, cari ya. Arjuna itu karakternya itu di mana-mana apa? Mudah merayu. Kawin di mana-mana, istrinya, anaknya begawan siapa bukan dikawini semua. Itu lambang perkawinan, itu lambang penyatuan, kesatuan. Nah, itu lambang dari mata kita. Mata kita itu dimanapun kita berada, itu yang membuat kita menyatu dengan lingkungan. Ya. Kalau kita baru mendengar tapi mata kita tertutup, ya kita tahu tak mungkin, tapi nggak menyatu. Tapi begitu melihat dengan mata kepala kita menyatu. Itu mata. Nah, karena mata itu sebegitu rupa kuatnya dampaknya itu, maka mata ini kan istri suaminya Arjuna, Sembodro. Arjuna ini Sembodro itu lambang dari apa? Sembodro itu Sembodro yang dilarung ya, yang apa, halus lembut, mudah marah ya, itu rasa. Jadi Sembodro itu perasaan kita. Nah, ini mata kita itu harus dihubungkan dengan rasa, hubungannya dengan rasa. Nah, oleh karena itu penting di sini membersihkan rasa ya. Maka dalam lakon wayang itu ada lakon namanya apa, Bu? Sembodro larung ya. Dan ini mengandung pelajaran rasa kita itu harus dilarung. Rasa kita itu ibarat aliran sungai, air itu munculnya dari gunung itu masih jernih. Ketika kita masih bayi, masih kecil itu masih jernih. Tapi begitu dewasa masuk dalam kehidupan itu macam-macam yang masuk ya di dalam perasaan kita itu. Ya, air itu dari gunung itu bersih, tapi begitu masuk ke Kaliurang itu langsung buah kotoran, cucian, sisa makanan, macam-macam. Jadi butuh. Dan tapi harus mengalir supaya terus. Nah, sampai puncaknya di laut jadi asin. Ya. Nah, demikian juga rasa kita itu harus dilarung, sedemikian rupa harus siap menerima apapun. Tapi dilarung supaya apa? Jernih. Ya. Supaya apa? Supaya bisa mengalir lancar. Ya. Ya. Kalau dipuji jangan terlalu GR, kalau dihina jangan terlalu marah. Jangan terlalu takut, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Itu harus dicuci terus ya, dicuci, dinetralkan terus. Digelar, digulung ya. Supaya apa? Nah, kalau kemudian rasa kita udah netral, bersih, itu nggak neko-neko, nggak memerintahkan macam-macam, nggak memerintahkan mata kita untuk jadi mata keranjang gitu ya. Itu biasanya mata kita itu kadang diperbudak oleh perasaan, disuruh memuaskan keinginan rasa, ya, bla 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 bla. Nah, itu kemudian dihubungkan itu. Nanti Nakula itu lambang dari lidah kita, Sadewa itu lambang dari kulit kita, perilaku kita. Nah, Nakula nanti dihubungkan dengan Karna. Nah, ini di dalam diri kita itu ada wayang itu ada tokoh namanya Karna. Ini tokoh yang penting. Ini tragis Karna itu. Karna itu sebenarnya kakaknya Pendawa, ya, tapi dibuang. Ya. Kemudian dipelihara di dalam tengah-tengah keluarga Kurawa yang jahat. Ya. Kakaknya Pendawa karena ini tidak kehilangan kasih sayangnya kepada adik-adiknya, walaupun dibuang, adik-adiknya selalu membuang. Dia hidup di lingkungan Kurawa tapi nggak jadi ikut jahat, tetap satria wataknya, yaitu Karna. Nah, di dalam diri kita Karna itu adalah keseimbangan.
ya, seimbang, dibuang tapi tetap tidak kehilangan kasih sayangnya, hidup di lingkungan yang jahat tapi tidak ikut jadi jahat. Ini seimbang. Nah, di dalam diri kita itu keseimbangan ini penting, ya. Keseimbangan ini penting. Kita jalan nggak jatuh itu keseimbangan, naik motor nggak jatuh keseimbangan, ya. Di dalam segala hal, ya, nanti di dalam peristiwa-peristiwa, ya, kehidupan yang carut marut itu yang membuat kita tegak tetap berdiri, dihantam masalah apapun tetap tegak berdiri karena keseimbangan kita kuat, ya. Kalau keseimbangannya nggak kuat, kita gampang jeglek, ya kan? Stres gitu, banyak masalah sedikit stres, banyak masalah sedikit stres, itu karena keseimbangan nggak cocok. Nah, ini keseimbangan ini harus dilatih, dibangkitkan dengan cara apa? Dengan cara digunakan selalu untuk menimbang-nimbang, ya. Mempertimbangkan. Makanya ya, begitu kita mendengar, dipikirkan, artinya ditimbang-timbang, ya. Demikian juga kita melarung rasa itu juga artinya dengan keseimbangan, ya. Jadi kalau kita selalu mempertimbangkan segala sesuatunya harus ditimbang, baik, buruk, penting, tidak penting, perlu, tidak perlu, mana yang nomor satu, mana yang nomor dua, menimbang-nimbang terus, itu nanti keseimbangan kita itu akan hidup. Tapi umumnya kita itu ya, pendowo kita itu kadang membuang keseimbangan, kita kadang nggak mengabaikan keseimbangan, ini paling sering diabaikan, ya. Misalnya kalau kita menyukai bakso, kita tiap hari makan bakso terus, padahal kadang perut kita nggak kuat, ya. Kita seneng apa gitu, tengkleng, ya, sate, wah terus gitu, tiba-tiba jeglek, baru kita sadar, ya, kalau kulit kita itu sadewa kita itu nggak kuat, ya. Nah, ini keseimbangan ini menjadi penting. Nah, nanti keseimbangan inilah, kalau keseimbangannya kuat, itu keseimbangan ini yang akan mengatur ini antara keseimbangan pikiran dan hati jadi seimbang. Lalu pikiran, ucapan kita, ya, omongan kita dengan perbuatan kita juga jadi seimbang. Dan itu berorientasi ketika jamus kalimat sadanya kuat, itu berorientasi pada kebenaran. Nah, ini kalau ini panca indera kita itu dihubungkan dengan 5 yang di dalam ini kuat kokoh, ini 10 unsur, ya. Jadi kaeko adi doso 10, ya. Jadi 10-nya harus diperhatikan dalam diri kita, ya. Yang 5 itu pendowo limo. Nah, ini panca indera yang di luar, ya. Pernafasan, pendengaran, mata, lidah dan kulit, ya. Ya, rasa. Nah, nanti yang ada panca indera yang di dalam yang 5 itu yang tidak kelihatan, ya, yaitu pikiran, keseimbangan, apa nanti batin, semangat, ya. Lalu ada baru berapa ini, pikiran, perasaan, batin, keseimbangan, ya, 4. Nah, yang satu apa? Yang satu itu nggak kelihatan. Perasaan tadi udah, perasaan, pikiran, batin, keseimbangan. Kurang satu. Yang satu apa ini? Pendengaran ada 5 tadi di luar. Ya, bukan, ya. Jadi yang ke-10 itu ternyata nggak kelihatan. Yang ke-10 itu dalange. Yang membuat ini bergerak. Nah, rano dalange Bima ora iso obah. Yudhistira nggak bisa obah. Kresna ora iso muter senjata cakra kalau nggak ada dalang. Nah, dalang itu ibaratnya roh kita. Yang membuat semua hidup ini menjadi hidup itu adalah roh kita, rohani kita, ya. Jadi 10 itu ada Roh Kudus. 10 itu kaeko adi doso puro, ini kesatuan yang luhur antara 10 ini, antara pendowo limo dengan yang 5 itu, ya. Yudhistira sama Baladewa, Bima sama Kresna, ya, Arjuna sama Sembadra, perasaan, Nakula sama Karna, lalu Sadewa itu dengan roh kita, dengan dalang itu, ya. Ini 10. Inilah yang oleh Sunan Kalijaga ada tembang lir-ilir itu, penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu penekno kan nggo masuh dodot ira. Lah lunyu kon menek kok nggo masuh. Iki piye maksude? Nah, iki nggo masuh itu dodot iki awake dhewe iku bolong-bolong. Iku artinya kemudian 10 unsur iki tidak nyambung, jadi do bolong-bolong. Karena itu Dandamono Jlumatana itu ini tadi itu, ya, pernafasan disambungke karo Baladewa, Bima disambungke karo Kresna, ya, Arjuna digaweno karo Sembadra, Nakula sama Nakula sama Karna, Sadewa dengan rohnya gitu, 10. Nah, ini Dandamono Jlumatana, ini 10 unsur, ya, 10 unsur dalam diri kita itu. Nah, insya Allah, ini kalau 10 ini kita latih, ya, dilatih terus menerus gitu.
Arab ngomong itu dipikir dulu ya, dari ngomong itu keputusan ya, melakukan ya keputusan. Nah, ditimbang-timbang ya. Dalam diri kita itu ada dewan pertimbangan ya. DPR-nya juga ada pengambilan keputusan. Ya ini 5 tadi itu. Ini harus bareng itu. Jadi kalau mau ngomong atau mau tumindak, berbuat, berperilaku itu mesti musyawarah 5 ini ya. Batin harus musyawarah, ya harus bening ya. Pikiran harus jernih ya. Perasaan juga harus netral, keseimbangan harus hidup. Rohani kita juga kemudian yang mengendalikan, memimpin rapat ini. Nah ini kalau 5 ini rapat, keputusan yang dilakukan yaitu berupa ucapan maupun tindakan, insya Allah mengarah kepada kebenaran, benar ya, benar turpe benar ya. Nah ini di dalam wayang ini sekolahan ya, wayang ini sekolahan, wayang ini ya pesantren ya, digelar dengan cerita-cerita itu untuk orang bisa belajar ya, bercermin, berkaca. Ya mungkin ada cerita yang sifatnya moral, siapa yang benar mesti akan menang ya, yang salah akan seleh. Lalu masing-masing orang bisa mengidolakan, aku Arjuno, aku Bimo, aku Sembodro gitu kan. Orang yang aku Sengkuni ya. Tapi kadang-kadang ono ya. Jadi semua mengidolakan tokoh-tokoh itu karakter menjadi pendidikan ya. Nah tapi kemudian ada yang lebih dalam. Jadi sebetulnya setiap tokoh, setiap karakter di dalam wayang itu semua ada di dalam diri kita. Bimo itu ya ada dalam diri kita, Yudhistira itu ya kita, Sembodro itu diri kita juga ya, Kresna itu juga diri kita. Nah masing-masing gimana kita menyatukan itu ya, jadi satu kumpulan, satu persatuan. Ini kalau terpecah belah, ini Pandhawa kalah, yang menang Kurawa. Lalu kita dadine Kurawa. Tapi nek 10 ini kuat bener ya, iku nanti yang menang Pandhawa ya. Ono lakon ya, ono lakon isi 15 menit mana sabar ya. Masih lama Pak. Masih lama ya, masih bisa didengarkan ya Bu. Ono lakon pernah dengar nggak? Petruk dadi ratu. Pernah. Ya, lakon sapa Petruk dadi ratu? Sing dadi ratu ki sapa jane, Petruk apa Dudu? Judulnya Petruk dadi ratu, tapi sing ning wayange iki sing dadi ratu sapa? Petruk apa Dudu? Dudu niku jane niku. Yang jadi lakon itu namanya Prabu Duel Keduel atau jenenge Prabu Tongsot. Itu ujuk-ujuk madhep kerajaan jenenge kerajaan Loji Tengara. Raja yang namanya Prabu Keduel lucu gayeng urakan ning sakti menangan. Orang sing iso ngalahke. Hastinapura nyerang kalah. Pandhawa 5 bingung, nyerang diserang juga kalah. Bima kalah. Yudhistira kalah, Arjuna kalah. Kresna karo Gatotkaca mlayu. Duel kedua. Saiki coba ajar. Duel kedua iki sapa? Ning awake dhewe iki sapa ya kedua kuwi? Tongsot iki sapa? Tongsot. Lucu saya tuh pernah melihat itu di Demak ya, di Kabupaten Demak. Kabupaten Demak itu dalangnya dientus. Wah lucune po ya. Prabu Keduel itu. Nah ternyata itu cara para wali itu supaya mengingatkan kita, menghibur, melihat lucunya diri kita. Jadi lakon Keduel itu, Petruk dadi ratu itu sebelumnya itu lakon, sebelum itu namanya lakon Mustaka Waini. Ini lakon hilangnya Jamus Kalima Sada. Jadi ini goro-goro ya, goro-goro hilangnya Jamus Kalima Sada itu apa? Pandhawa 5 iki sibuk bangun candi ning Saptarengga. Candine makam leluhure dhewe. Kresna Baladewa melu kabeh. Nah, keputrene Ngamartane ditinggal kosong. Jamus Kalima Sada ini ketinggalan. Datanglah sosok yang nyamar sebagai Gatotkaca nemui Drupadi minta minjem Jamus Kalima Sada. Dibawa keluar ketemu Sri Kandi. Wah iki sapa iki kok dudu kaya aneh iki dudu Gatotkaca dioyak.
gelut ning angkasa, ternyata Badar itu Mustaka weni sing nyamar dadi Gatotkaca, nyolong Jamus Kalimasada gitu loh. Nah, nanti diberebut, akhirnya singkat cerita berebut, tapi kemudian Jamus Kalimasadanya ini enggak diberikan lagi kepada Yudhistira, tapi dititipkan kepada Petruk. Lalu mbuh piye carane kok ujug-ujug muncul Petruk dadi ratu, wel keduel beh, ngawur-ngawuran, asal-asalan, urakan ini menang. Nah itu lambang ya. Kadang kalau kita ya sedang sibuk ambisi ya, candi itu lambang materialisme. Ya. Harga diri kita itu dinilai dari duit akeh apa ora. Harga diri kita itu dinilai dari jabatannya dhuwur apa ora. Nah ini itu mengejar materi. Nah orang ketika ngoyak semua, ngoyak jabatan, ngoyak pangkat, ngoyak apa sampai enggak mempedulikan apa-apa, itu sedang kehilangan Jamus Kalimasada. Dan itu bisa berakibat wel keduel. Nah, ya. Jadi tong-tongsot, jadi perilakunya itu nonsen, ora ono maknane, ngawur. Nah kok menangan? Nah wong urakan, wong ngawur-ngawuran dikandani ya. Jadi kemudian Yudhistira kalah. Kenapa? Karena Yudhistira nggak megang Jamus Kalimasada, dan Yudhistira nafas kita itu ya dikendalikan untuk perilaku yang well geduel. Arjuna kalah, Baladewa kalah karena apa? Nggak bisa diberitahu. Nah, orang udah terlanjur ya gila jabatan, nah ini ya, terlanjur gila harta, ya. Itu sudah perilakunya nggak bisa dikendalikan. Dikandani orang mempan, ya. Dibuji orang mempan, gitu. Ya. Ini wel geduel, Prabu Tongso. Ini akibat apa? Ini akibat ini kesatuan 10 unsur itu, ya lepas, ya lepas. Jamus Kalimasadane hilang, dicuri oleh Mustaka atau Mustakawati, ya itu putihnya itu Srika. Nanti yang nyamar ini nanti rame ya, seru. Nah itu ya ibu-ibu, bapak-bapak semua, saudara-saudara, itu semua mengandung pelajaran. Nah di dalam bulan puasa ini ya, ini mungkin ini menjadi sarana kita introspeksi ya, sarana kita untuk muhasabah ya. Puasa ini juga unik ya. Puasa ini sebenarnya ibadahnya mudah ya. Puasa ini ibadahnya mudah, hanya nggak makan dan minum ya. Dari mulai subuh sampai maghrib kan gampang banget dan unik. Malamnya niat besok poso gitu. Tapi ini ada rahasia besar ya. Ini disampaikan bulan Ramadan ini syahrul ummah ya. Ini bulannya umatnya Nabi Muhammad. Dimanjakan dengan banyak pahala, rahmat ya. Untuk melawan supaya untuk melawan tong-tongsot supaya nggak jadi tong-tongsot ya, supaya kita nggak jadi tong-tongsot, kita nggak jadi wel geduel beh itu. Dan ini diajari kon poso ya. Nah poso itu kan ada firman ya, hadis qudsi as-saumuli wa ana adzbihi ya. Poso itu khusus untukku kata Tuhan, dan aku sendiri akan memberi balasan ya. Apa rahasianya? Karena ternyata dengan puasa itu kita tidak makan, tidak minum. Artinya apa? Kita tuh meneguhkan bahwa ini ya, keinginan ya, kurawa kita ditahan, batin kita dalam grojogan sewu, kita nggak makan, nggak minum, itu artinya kemudian rohani kita yang berkuasa ya, roh kita ya, menghidupkan dalang ya. Seringnya roh kita ini mestinya dalang tapi kalah karo wayange ya, dikendalikan oleh apa? Coba sekarang ono dalang main wayang kok sing menang Duryudana, Bimane kalah. Kira-kira ditonton ora, sing nonton ngamuk orang. Ngamuk. Kok apa kok kalah ya. Kok Pandhawa kok kalah. Ini wayang jelek ya. Nah, sekarang pagelaran wayang di dalam diri kita ini, sing menang coba kira-kira ya, mas-masnya coba mas, sing menang coba kita introspeksi, sing menang dalam diri kita itu Kurawa Pandhawa kita. Kurawa, umumnya Kurawa, kalau takkan cah nom-nom mahasiswa iki sing menang Kurawa.
Jadi awake dhewe jane tiap hari dalange awake dhewe nggelar wayang tapi ngisin-ngisini. Ha nggelar wayang kok Kurawane menang. Pendhawane kalah, ora ana kesatriyane, ya to. Jadi tiap hari iki jane awake dhewe nggelar wayang ning dalange itu enggak berdaya. Ya, enggak berdaya, ya. Ning Cirebon ki ya sudah terjadi, ya. Cirebon itu Bang. Bener mboten nggih. Kula bojo kula kuwi tiyang Cirebon niku kula mireng teng mriku. Di Cirebon iku tidak ada pagelaran wayang sing sampai rampung. Ya toh? Baru dalange buka kuwi langsung penontonnya munggah request lagu dangdutan campur sari bla 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 gitu. Ada sindane gitu. Akhirnya apa? Meng dalange buka bar kuwi ganti nyanyi-nyanyi ceritane ora ono. Ora rampung di dalange dicul, dalange kalah karo penontone. Itu mungkin gambarannya awake dhewe kabeh iki. Itu artinya roh kita. Ya. Hono coroko ono utusan. Roh kita itu jadi diutus, ya. Wa nafakhtu mihi min ruhi, ya kata Allah itu, aku meniupkan roh kepada jasad supaya hidup. Roh itu diutus untuk apa? Untuk mengendalikan tubuh jasad. Dalang iki jane roh gitu loh. Tapi kemudian pas urip kok dadi pengin iki dadi wel kedua beh rohe kalah. Ya. Nah ini sama di dalam diri kita tuh jangan-jangan seringkali roh kita tuh kalah. Nah puasa itu mengembalikan ini, ya. Yang Kurawa itu ditekan kon poso, ora dipangani, ora di minumi, tapi rohnya dihidupkan dengan sholat, dengan ngaji, ya, dengan perbuatan-perbuatan baik, zikir, tadarus, sinau, itu artinya menghidupkan rohani kita. Dalange ben urip, Pandhawa limane ben urip, ben ora kalah karo Kurawa. Ora dadi tongsot, ora dadi wel keduel beh gitu. Ya. Nah itu puasa, ya. Kita mendekati Tuhan karena apa? Sifat Tuhan itu ya ora mangan ora ngombe Gusti Allah iki. Ya Gusti Allah iku ora mangan ora ngombe. Roh awake dhewe iku ya ora mangan, sing butuh mangan ngombe iki dudu roh awake dhewe. Ya, sing butuh mangan ngombe ki awake dhewe. Daginge, jasate. Rohani kita enggak butuh makan dan minum. Makan minum sego lho ya. Nek jasate ini nek bar poso ya bukane kudu nganggo sego. Soalnya jasate kita ada butuh. Nah, kita mendekati area roh kita itu kembali sifat-sifat Tuhan. Aku nerak dulu saya tuh punya temen poso ngeblem. Ono sing 3 hari 3 malam, ono sing 40 hari 40 malam ngebleng. Tak takoni kok kowe nekat-nekat banget to ya. Kok ngebleng iki berarti poso, ora nganggo buka, ora nganggo sahur, ngebleng. Bukane apa tak takoni? Buka apa sahur iki ning ambekan. Jadi nek pas saya buka ambekan terus poso maneh ngono iki lho. Wah jam sahur iso ambekane. Tetap takoni lah kok ngono, kuwi ngopo karepe kok anu. Ternyata saya hanya ingin membuktikan bahwa hidup saya ini bukan ditentukan oleh makanan. Tapi hidup kita itu dari Gusti. Roh kita itu dari Gusti. Roh kita itu tidak tergantung oleh makanan. Roh kita tidak tergantung oleh minuman. Roh kita tidak tergantung oleh kesenangan-kesenangan yang ada di dunia. Roh kita tetap hidup bukan itu. Karena itu kemudian dia nguji, meneguhkan tekad, tawakal, aku ramangan orang ngombe 40 hari dengan ambekan itu iso urip. Nah itu. Esbuh, ora ngerti. Tapi yang ingin saya sampaikan itu ono sing kaya ngono. Nah, kita itu umat Kanjeng Nabi Muhammad. Itu dulu poso ngebleng 40 dina, 40 wong itu umat Nabi Isa. Ora ono sing kuat. Loh, Nabi Isa itu tidak lahir dari jasad, ya. Nabi Isa itu langsung dari malaikat Jibril. Itu ditiupkan dalam rahimnya Siti Maryam. Nah jadi rohaninya kuat, jadi posone ngebleng. Tapi umatnya wong biasa ya ora kuat. Lah ini rahmati Gusti Allah, umatnya Nabi Muhammad ya
tetep poso, tetep entuk ganjarane poso, malahan ngluwihi poso ngebleng hanya 30 hari. 30 hari itu hanya siangnya saja. Malamnya los bebas remangan terus ya entuk begini ngombe terus entuk ning awan aja. Ini kan kemurahan, ini rahmat, kasih sayang. Dalam 1 tahun 12 bulan kita diberi kesempatan dalam 1 bulan ini bulan puasa. Bulan Ramadan untuk apa? Nah ini ya untuk membersihkan diri, membersihkan diri. Masya Allah. Dan Allah mengatakan as-saumuli wa ana adzi bihi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberi balasan langsung. Nah, Gusti Allah yang janji memberi balasan nggak perlu khawatir. Yakin dan ganjarannya nggak ada hitungannya. Ya. Nah, inilah ya saudara-saudara sekalian ya, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semua ya. Yang dirahmati oleh Allah SWT ya, ini hikmah bulan puasa ya, di dalam budaya Jawa kita ya, itu sudah digambarkan ya, manfaatnya sudah digambarkan ya. Janjane wong nonton nonton wayang itu, orang dulu itu kan namanya pasugatan ya. Pasugatan itu sugoto itu guru, jadi ngaji, nonton wayang itu ngaji, sinau, perguruan ya, dan perguruannya itu menghibur ya, keliling ke mana-mana ya, kemana-mana dan menghibur, dan itu ternyata itu semua kita diingatkan ya. Jadi wong Jawa ket biyen ki jane kon diajak poso terus ya, secara melalui pagelaran itu jane ya, semalam suntuk itu nonton wayang itu tetap sambil makan, tapi jane kemudian hatinya, pikirannya ya, itu dirinya disatukan ya. Jadi kemudian di dalam doa ya, itu doa. Jadi puncaknya nonton wayang itu ya, ini salah satu kearifan ya, di dalam wayang itu nontonnya bebas. Carane nonton bebas, posisine nonton juga bebas, cara pelungguh entuk karo turu entuk ya. Nontonnya mulai ini jam biru ya bebas, tekone dhisik entuk, tekone tengah-tengah entuk, tekone kiri ya entuk. Tapi semuanya mendapatkan manfaat dari pagelaran ketika keseluruhan tubuh kita, keseluruhan diri kita, unsur-unsur kita itu disatukan, menyatu, manunggal ya, manunggal. Nah biasanya orang kalau udah manunggal 10 unsur tadi satu itu, dalam wayang nanti akan didatang oleh Punokawan, yaitu Semar, Semar, Petruk, Gareng, Bagong, ini lucu-lucu, dan ini pembimbing, pamomong yang ngomong. Jadi kalau kita berusaha menyatukan diri kita, 10 unsur diri kita, ya, nafas kita disatukan dengan batin, telinga kita disatukan dengan pikiran, ya. Mata kita disatukan dengan perasaan, lidah kita disatukan dengan keseimbangan, nek mau ngomong ditimbang-timbang, kalau mau makan ditimbang-timbang dengan pertimbangan gitu, perilaku kita ya menyatu dengan roh kita ya, itu kita akan didatangi Punokawan, yaitu pembimbing, kita dibimbing supaya apa, istiqomah di dalam jalan kebenaran ya. Nah kalau ini dibimbing Semar itu artinya kita sedang mayang, sedang perjalanan rohani ya. Sama ya, kita dengan puasa ini juga sebetulnya latihan ini ya. Coba dilihat ya, ini kurang berapa menit lagi, sudah 30 menit nah, ya, ini kurang sedikit lagi, ini sedikit ya. Puasa itu nggak boleh makan, nggak boleh minum. Kalau tidak puasa makan boleh ya kan. Jadi makan dan minum itu hal yang mubah, boleh, bahkan kadang penting, bisa sunnah ya. Bisa sunnah, bisa wajib makan itu. Tapi kalau puasa kok dilarang. Jadi hal yang biasanya boleh di dalam puasa jadi tidak boleh. Nah ini kalau kita dipikir, oh berarti kalau yang boleh aja jadi nggak boleh, maka yang sebelum puasa itu tidak boleh, maka dalam bulan puasa semakin tidak boleh. Contohnya apa? Contohnya salah satu contohnya itu ngerasani tadi itu. Ngerasani itu kalau nggak puasa boleh nggak? Nggak boleh. Nah apalagi dalam puasa lebih tidak boleh lagi. Jadi tidak bolehnya double. Wong yang tadinya boleh aja nggak boleh, apalagi yang tadinya tidak boleh semakin tidak boleh.
Nah, jadi pada intinya puasa itu latihan nggak makan, nggak minum, tapi yang dituju sebetulnya latihan mengendalikan mulut, mengendalikan lidah, mengendalikan perilaku, mengendalikan mata, mengendalikan telinga. Ya. Jadi jane poso itu tujuan utama nih kita bisa menghayati pagelaran wayang gitu loh. Ngastina ka eko adidoso purwo supaya kita tidak jadi well keduel be. Nah, mengatakan nggih ibu-ibu, bapak-bapak, nyun sewu saya tadi saya bingung manggilnya itu ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, kakak-kakak. Oh, kakak-kakak. Pangapunten saya kulinone ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman saudara, kakak-kakak semua ya yang berbahagia. Demikian ya yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, sejauh saya mampu, dan kalau ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ya puasa kita diterima oleh Allah SWT, ibadah kita itu juga diterima oleh Allah SWT ya, dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita juga ditutupi ya, dihapus oleh Allah SWT, dan kita selalu mendapatkan rahmat welas asihnya, kasih sayang, sehingga bisa hidup di dunia ini dengan selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Demikian akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian Islam dan budaya lokal dalam pokok bahasan wayang yang dibawakan oleh Kiai Jadul Maula. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan teman-teman jangan lupa ya untuk selalu like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya podcast kita bisa semakin berkembang. Semangat puasanya, see you next time, bye-bye.